Puluhan warga mendatangi sebuah minimarket di Matraman, Jakarta Timur dan menghakimi pasangan suami istri yang ketahuan mencuri. Meski sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor, pelaku pria berhasil ditangkap dan nyaris babak belur dianiaya massa. Sementara pelaku wanita melarikan diri dengan menaiki angkutan umum. Pelaku pria kemudian dievakuasi petugas dari kerumunan massa. Pelaku dan istrinya mencuri barang-barang kebutuhan pokok di minimarket dengan berpura-pura sebagai pengunjung yang hendak berbelanja. Barang curian dimasukkan ke dalam tas hingga terpergok oleh karyawan minimarket. Yang pertama dia parkir di sini. Ya namanya dia mau belanja, kita nggak tahu kan masalahnya. Langsung dia mundur, cowoknya itu ke belakang. Iya. Udah mundur, langsung ke depan lagi, jalan raya. Pelakunya berapa orang sih, Bang? Dua orang? Sama cewek. Oh, sama cewek. Iya. Itu yang diambil apa sih, Bang? Ya itu yang ngambil kita kurang tahu juga sih. Pelaku pria dibawa ke Mapolsek Matraman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara istrinya masih diburu polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aduh, serem dah. Mau lewat nanti meledak. Sebuah video amatir milik warga menunjukkan peristiwa terbakarnya truk kontainer bermuatan barang elektronik di Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mobil katanya kebakaran di depan kompleks perhubungan, tidak bisa kelihatan jalanan. Kepulan asap pekat akibat kebakaran pun mengganggu penglihatan sejumlah pengendara. Tak sedikit pula para pengguna jalan yang hendak melintas memilih untuk berputar arah karena khawatir terjadi ledakan. Sementara itu, warga di sekitar lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan dengan bantuan alat pemadam api ringan atau APA. Kebakaran diduga terjadi akibat oli mesin yang terlalu panas dan memicu percikan api. Kayak Korslet atau gimana? Campur lah dengan panas dengan oli. Makanya terbakar. Iya, makanya terbakar. Pak, waktu tadi sementara jalan mobil kenapa gitu? Iya, sementara jalan. Sekitar ada 100 meter dari sini. Lalu saya kasih minggir karena dia tidak mau kayak mati lah mesinnya. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara truk kontainer masih menunggu dievakuasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya Allah. Cepat bangunkan. Dilolita. Dilolita. Sebanyak 21 rumah toko atau ruko di Jalan Kolonel Sugiono, kawasan Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, ludes terbakar pada Minggu dini hari. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu ruko yang memicu percikan api dan menyebar ke bangunan di sekitarnya. Angin kencang memperburuk keadaan dan menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkan kobaran api, 7 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pusera Sintang dikerahkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 pagi. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Lewat call center itu jam 3.11. Time responnya 5 menit menjadi jam 3.16 sudah berada di lokasi bersama-sama Pusera. 7 unit pemadam kita luncurkan ke sini dan 5 dari Pusera. Sama-sama bahu-bahu memadamkan ini, tetapi karena angin yang kencang, persebaran api itu cepat ke kiri dan ke kanan sehingga 2 blok ini hangus. Salah satu pemilik ruko mengungkap kebakaran tersebut menghanguskan tokonya hingga tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Kita hanya
karyawannya, udah tahunya sekarang udah hangus semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Sintang. Seorang pria paruh baya di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, diarak warga keliling desa dengan kondisi setengah telanjang. Bahkan sebelumnya, pria yang juga adalah seorang guru ngaji dan ustadz ini menerima pukulan kemarahan sang istri usai perbuatan bejatnya terungkap. Pelaku tertangkap warga mencabuli anak di bawah umur yang bukan lain adalah santrinya sendiri. Bahkan pelaku telah mencabuli korban lebih dari 10 kali. Bahwa tersangka S ini telah melakukan pencabulan kurang lebih 10 kali dan persetubuhan itu sebanyak itu mulai sejak tahun 2002 sampai 2024. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami dari Satreskrim Polres Sragen telah menetapkan S ini sebagai tersangka. Rapat konsolidasi perdana tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Minggu malam digelar di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. RKD Suswono menyampaikan visi misi di hadapan anggota tim pemenangan kader Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini rapat khusus untuk mengkonsolidasi dari berbagai elemen khususnya partai-partai pendukung. Ya. Kebetulan saya mengapresiasi tugas dari Pak Ketua Timses, Pak Riza Patria yang sudah memulai konsolidasi. Kami paham karena grupnya besar, maka koordinasi menjadi penting. Ya. Di hari ini agendanya adalah memberikan penugasan, berbagi peran, tidak semua urusan oleh semua partai, ada bidang-bidang dibagi rata oleh Pak Ketua untuk dikerjakan. Semua elemen politik pengusung Ridho akan terlibat aktif mendukung kemenangan pasangan RK Suswono. Kita bagi habis semua kekuatan 15 partai politik pengusung, diberi kesempatan seluas-luasnya terlibat, bahkan relawan-relawan, komunitas, ormas, semua generasi milenial, generasi Z. Nantinya 70% tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Mereka aktif menyusun ide dan gagasan serta berinteraksi dengan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Baik Pramono maupun Rano mengaku sudah mempelajari berbagai permasalahan di Jakarta dan siap berkomunikasi secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Tri Julianti, Yudi Richard, Ainus melaporkan.
Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin. Bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak, karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing. Mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kota Serang meresmikan posko pemenangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Ratu Ria Mariana dan Subadri Usuluddin di Perumahan Bumi Kasemen Lestari, Kota Serang, Banten. Posko pemenangan ini dibangun sebagai bentuk keseriusan para pengurus, kader hingga simpatisan Partai Perindo dalam mengatur strategi pemenangan pasangan tersebut. Saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh jajaran pengurusan Partai Perindo ini bisa berjalan dengan kami, bisa seiring serama dengan kami sehingga bisa mengantarkan saya dan Pak Judadi pun dalam meraih kemenangan nanti untuk kedepannya. Karena kita melihat visi dan misi beliau sangat sejalan dengan Partai Perindo untuk meningkatkan UMKM demi kesejahteraan masyarakat banyak. Terlebih beliau sebagai pemimpin muda dapat melihat ke depan agar membuat Serang ini menjadi kota yang jauh lebih mandiri. Sementara itu di Kota Ambon, Maluku, Partai Perindo ikut ambil bagian dalam mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. Deklarasi yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Ambon turut dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasangan ini dinilai memiliki semangat memajukan Provinsi Maluku menuju Indonesia sejahtera. Dengan visi Maluku maju berbudaya, berdaya saing inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Tim Liputan iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silava. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarga Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan apakah yang saya meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Pemirsa, di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo ini berkantor di Ibu Kota Nusantara. Dan selama melakukan peliputan, kami para awak media dan juga Biro Pers dan Media Istana ini menginap di hunian ASN. Lantas, seperti apa penampakan dari hunian ASN? Ikuti saya terus. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini sudah ada beberapa tower yang siap dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan di IKN. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement. Untuk naik turun ke setiap lantai, disediakan tangga dan 2 unit lift. Inilah gambaran unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat masuk, akan menemui ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari, kabinet, sofa, hingga 1 unit televisi. Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi, serta dapur lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam, serta tempat pencuci piring. Ada juga 1 unit kulkas yang disediakan. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci lengkap dengan jemuran. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur jenis single, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja, dan kursi kerja dan kamar mandi. Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi. Nah pemirsa, itulah penampakan dari unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Dan menurut PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini, sebanyak 47 tower ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini, di mana pada bulan September ini akan ditargetkan 14 tower diselesaikan. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara ini, terutama nantinya perpindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Anindya Bakri ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsyad Rashid. Penunjukan ini hasil Munaslup pada Sabtu 14 September 2024. Namun, penunjukan Anindya Bakri sebagai Ketua Kadin dinilai Arsyad tidak sah karena Munaslup digelar secara ilegal dan tidak sesuai dengan ADART Kadin Indonesia. Kegiatan Munaslup atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Mayoritas Kadin Provinsi perwakilannya hadir di sini, 21 dari 35, di mana secara tegas sekali lagi menolak dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui, tidak memenuhi prasyarat hukum sesuai ADART sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Sementara itu, di sisi yang berbeda, penyelenggaraan Munaslup Kadin diakui Anindya Bakri atas inisiasi Kadin Daerah dan Asosiasi Luar Biasa. Ini sesuai ADART Kadin Indonesia.
Jadi pertama-tama Munaslup ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan ADART. Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka karena bukan saja menjadi Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu, baik Kadinda maupun asosiasi dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Anidia Bakri terpilih dalam Munaslup yang dihadiri 28 dari 34 kadin provinsi dan 25 asosiasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Koperasi dan UKM melepas langsung ekspor ribuan kerajinan anyaman lontar ke 50 negara. Di mana hasil anyaman ini merupakan produk yang dibuat langsung para perempuan Nusa Tenggara Timur. PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temi Setia Permana mendukung produksi anyaman NTT ke pasar global dan memberikan dampak ekonomi terhadap para perempuan di desa-desa terpencil dan turut melestarikan warisan budaya. Bu Hana memulai ini nggak kebayang kalau bakalan bisa nembus pasar ekspor. Jadi kami sangat support, sangat mendukung bentuk kolaborasi yang efektif seperti ini. Ada mitra pembiayaan, Pemda mendukung, ada wirausaha sosial yang mau capek turun ke desa-desa, mengajari mama-mama untuk tetap semangat membuat produk yang khas, asli dari NTT, yang bahan bakunya melimpah. Founder Du Anyam, Hana Keraf menambahkan, pihaknya percaya bahwa potensi anyaman lontar dari NTT dapat menjadi kekuatan besar yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal. Sehingga saat ini produk anyaman lontar dari NTT telah hadir di 52 negara dengan target penjualan lebih dari 450.000 produk hingga 2028. Kami untuk mengirimkan ke negara-negara satu-satu individu itu sudah cukup lama kami lakukan dari Nusa Tenggara Timur. Tapi ekspor kontainer perdana ini adalah ekspor pertama yang sekali berangkat, dia kemudian langsung masuk ke kurang lebih sekitar 50 negara. Dan itu semua adalah produk yang 100% berasal dari Nusa Tenggara Timur, dibuat oleh ibu-ibu dari Nusa Tenggara Timur. Kemitraan strategis antara Du Anyam dan Kemenkop UKM telah menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan wirausaha sosial yang akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Dalam kunjungan kerjanya ke beberapa lokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadiri Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia di Sumarekon Mall, Serpong, Tangerang. Dalam acara ini, Menparekraf mengenang 4 tahun perjalanan apresiasi kreasi Indonesia yang telah hadir di 60 kota dan 30 provinsi di Indonesia. Dirinya menuturkan kesuksesan penyelenggaraan selama 4 tahun perjalanan apresiasi kreasi Indonesia sejak tahun 2021 melibatkan ribuan pelaku usaha ekonomi kreatif yang sukses meningkatkan industri UMKM tanah air. Para pelaku ekonomi kreatif 1.600 telah lahir dan 1.600 produk kreatif telah tercipta yang menyumbangkan lapangan kerja
di sektor ekonomi kreatif sebanyak 25 juta. Ekonomi kreatif Indonesia sudah berhasil masuk 3 besar dunia dan ini perlu kita teruskan momentumnya di pemerintahan ke depan. Selama 4 tahun gelaran apresiasi kreasi Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sukses menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini tentunya menjadi bekal bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk naik ke level internasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Muharlin, iNews melaporkan. Di hari terakhir babak final kategori tilawah tunanetra, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur terasa menegangkan. Pasalnya, perjuangan mereka hingga final tak mudah dan harus bersaing dengan sejumlah peserta dari seluruh Indonesia. Ditambah lagi kekurangan fisik yang dialami peserta harus berupaya lebih keras demi meyakinkan para dewan juri dalam menentukan kemenangan sesuai syarat dan ketentuan penilaian tilawah Quran. Bahkan apresiasi dari para penonton cukup tinggi mendengarkan suara merdu dari para peserta. Meski dianggap masih sedikit peminat, namun selama kompetisi MTQ nasional terjadi peningkatan kualitas dari para peserta kategori tunanetra. Unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam musabaqah ya, oleh hakim seperti tajwidnya sudah bagus, pasokannya juga baik, perkembangan suara dan lagunya juga menarik. Gelaran MTQ ke-30 disambut positif masyarakat. Diharapkan ke depannya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran semakin banyak peserta sehingga dapat mencetak lebih banyak pembaca dan penghafal Al-Quran. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ribuan calon peserta antusias hadir pada ajang pemanasan Indonesian Idol yang digelar di Plaza Medan Fair, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemanasan ini juga turut dihadiri langsung penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 2 asal Kota Medan, Judika Sihotang. Judika sempat membawakan beberapa lagu terbaiknya, serta membagikan tips kepada para calon peserta yang akan mengikuti audisi, agar berhasil mendapatkan golden ticket dan menjadi juara di Indonesian Idol. Salah satu kontestan yang hadir juga mendapatkan blue ticket dari Judika, usai menunjukkan kebolehannya bernyanyi di atas panggung dan berhak langsung ke Jakarta tanpa mengikuti audisi di Medan. Rasanya pasti seneng banget, karena pertama kali juga aku bertemu dengan Bang Judika, dan juga puji syukur, aku juga bersyukur banget aku bisa mendapatkan tiket ini dari Bang Judika. Nah, ini adalah mungkin ini yang terramai, terseru, termeriah. Apalagi tadi datang juga Bang Judika ya sebagai alumni Indonesian Idol dan hadir di sini mungkin tadi sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang hadir di sini memenuhi acara di pemanasan Indonesian Idol. Audisi ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini digelar di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, dan menjaring kontestan terbaik dari Sumatera Utara untuk melaju ke babak selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Remaja wanita jadi korban pengeroyokan. Pegawai BNI ditetapkan sebagai tersangka. Selamat pagi.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Seorang remaja putri berparas cantik di Palembang dikeroyok sekelompok pelaku yang berjumlah puluhan orang tersebut. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala akibat benda tajam. Inilah video viral saat detik-detik korban Dewi, 19 tahun, dikeroyok sejumlah perempuan dan pria di kawasan wisata Kambang Ikan, Jalan Senopati, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Dalam video yang berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan korban mengalami pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka di kepala. Merasa tak terima atas peristiwa tersebut, korban yang didampingi orang tuanya itu mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban menceritakan kejadian yang dialaminya, di mana bermula pelaku mengejek korban di media sosial. Korban yang tak mengetahui penyebab pelaku menghinanya di medsos dengan kata-kata tak pantas kepada dirinya, membuat korban langsung menemui pelaku di lokasi kejadian. Setiba di TKP, korban pun langsung dikeroyok oleh pelaku dan teman-temannya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala akibat benda tajam. Nah, ujung-ujungnya kayak, sini loh kau katanya ke KI katanya. Ayo Dewi ke KI? Iya, karena kebawa emosi tadi ke KI juga. Apa yang dilukanya kepala? Kepala, tangan, ini, muka, sama bagian intim. Orang berapa itu? Itu kurang lebih orang 20-an cowok-cewek. Cowok-cewek? Ada cowoknya juga? Ada cowoknya juga rame. Kini laporan korban telah diterima unit Reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Buntut dari penolakan para pedagang akan revitalisasi yang tengah dilakukan oleh Perumda Pasar Palembang Jaya Bersama PT Bima Citra Realty selaku pihak pengelola. Pihak Perumda Pasar laporkan sejumlah pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir ke Polrestabes Palembang. Kisru revitalisasi Pasar 16 kian mencuat, mulai dari penolakan para pedagang, pengerusakan pagar pembatas, pelang pembangunan, hingga aksi unjuk rasa yang dilakukan di kantor Wali Kota Palembang dari pemilik kepentingan yang mengatasnamakan para pedagang. Pihak Perumda Pasar Palembang Jaya Bersama PT Bima Citra Realty selaku pihak pengelola, melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah pedagang yang ada di kawasan 16 Ilir Palembang. Laporan ini terkait adanya sejumlah pedagang yang merasa memiliki, menguasai, menempati sebidang tanah tanpa izin, serta menjual, menyewakan ataupun mengalihkan ke pihak lain atas tanah dan bangunan yang bukan miliknya. Hal ini secara jelas telah melanggar Pasal 385 KUHP serta Pasal 06 Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960. Total dari 90 pedagang yang terlapor ada sebanyak 12 pedagang. Sementara itu, hak guna bangunan dan sewa para pedagang yang ada di kawasan Pasar 16 Ilir telah berakhir sejak 2 Januari 2016. Jadi melaporkan terhadap sejumlah pedagang yang memiliki, menguasai, menempati bidang tanah tanpa hak atau tanpa izin dari pemegang haknya yang sah. Sesuai dengan instruksi PJ Wali Kota Palembang, bahwasanya proses revitalisasi Pasar 16 tetap dilaksanakan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hutan Kota Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dipelang sengketa oleh Kejari Oki karena dalam sengketa antara warga dan Pemkab Ogan Komering Ilir. Semua pihak dilarang beraktivitas pada objek sengketa. Hutan kota yang berada di Jalan Seriang Kuning, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung Oki, Sumatera Selatan menjadi objek sengketa lantaran digugat tanahnya oleh warga.
di mana masyarakat mengeklaim jika tanah hutan kota tersebut milik mereka dan belum diganti rugi oleh pemerintah. Bahkan sempat terjadi gejolak dengan adanya penutupan jalan oleh ahli waris pemilik tanah. Sebelumnya Pengadilan Negeri Kayu Agung pun sudah menggelar sidang lapangan dengan memasang patok batasan antara penggugat dan tergugat. Kini di tanah tersebut dipasang pelang sengketa oleh Kejari Oki sebagai objek sengketa. Siapapun dilarang melakukan aktivitas di lahan objek sengketa tersebut hingga proses hukum selesai. Jadi kita memasang pelang yang berbeda. Kalau pelang yang ini artinya pelang yang mengatakan bahwa ini lagi dalam proses sengketa, sedangkan yang di sebelah adalah tanah ini adalah milik dari Pemda. Apabila masyarakat menyangkal, silakan mereka melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Telah melaksanakan, alhamdulillah melaksanakan pemasangan pelang merek yang memberitahukan kepada warga di seputar area ini bahwasanya area ini dalam proses sengketa, dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Masyarakat dan pemerintah diminta untuk menghormati proses hukum yang berjalan agar sengketa tanah yang selama ini terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pegawai BNI ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisha Dasu Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary
Mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Diduga korupsi uang kas sebanyak 5,2 miliar rupiah. Seorang supervisor teller pegawai Bank BNI di Palembang ditetapkan sebagai tersangka. Modus tersangka gelapkan uang kas dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan akibat perbuatan tersangka, negara alami kerugian miliaran rupiah. Inilah WA seorang supervisor teller pegawai Bank BNI dengan memakai seragam tahanan saat hendak dibawa ke rutan Lapas Wanita Merdeka oleh petugas Kejaksaan Negeri Palembang. Kasipitsus Kejari Palembang menyatakan penetapan WA sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggelapan uang kas Bank BNI sebesar 5,282 miliar rupiah. Tersangka merupakan pejabat senior frontliner ditugaskan sebagai supervisor teller BNI cabang Palembang dan tidak seharusnya memiliki hak untuk melakukan transaksi. Modus tersangka dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan tidak melakukan setoran uang secara fisik. Iya, satu orang melakukannya. Karena langsung mentransfer. Masih ada kemungkinan untuk tersangka lagi? Ya, kita lihat ada buktinya. Jika ada, kita tetapkan tersangka lagi. Semua bertanggung jawab di mata hukum sama seperti itu. Apa itu namanya mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. Terlapornya berarti masih belum tahu terlapor yang diboleh. Yang punya rekening. Berapa itu transfer itu? Banyak, sekitar 5,3. Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka WA ini menindaklanjuti laporan dari pihak BNI dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir terus bergulir. Kini tim penyidik Kejari Oki geledah rumah PPK. Kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah. Kejari Oki Sumatera Selatan kini tengah melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 sampai 2018 dengan kerugian negara ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Guna pengembangan penyidikan tersebut, kini Kejari Oki melakukan penggeledahan atas rumah milik PPK bernama Tirta Arisandi yang beralamat di Jalan Pengadilan Tinggi Pulau Gadung, Palembang. Penggeledahan itu dilakukan guna mencari bukti baru dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani. Selama kurang lebih 3 jam, penyidik menemukan dokumen terkait dugaan korupsi dana hibah Panwaslu pada tahun 2017 sampai 2018. Penyidik pun langsung menyita dan mengamankan dokumen tersebut. Kala itu Tirta Arisandi menjabat sebagai PPK. Setelah melakukan penggeledahan lebih kurang 3 jam di lokasi tersebut, penyidik menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana hibah Panwaslu. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga air sungai menyurut, buaya sepanjang 3 meter mencari makan dan masuk ke dalam kolam warga di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saat proses evakuasi, buaya sempat melakukan perlawanan. Beginilah proses evakuasi seekor buaya sepanjang 3 meter yang masuk ke dalam kolam warga di Desa Q2 Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Saat proses evakuasi berlangsung dramatis, buaya sepanjang 3 meter itu melakukan perlawanan kepada petugas damkar Kabupaten Musirawas. Diduga buaya tersebut sedang mencari makan akibat sungai tempat habitat buaya sedang surut akibat musim kemarau. Buaya tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik kolam yang hendak memberi makan ikan di kolam miliknya. Saat itu kolam terlihat keruh, ternyata berisi seekor buaya. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Petugas terpaksa menggunakan tali tambang untuk melumpuhkan sang predator. Selanjutnya buaya ditarik dari dasar kolam guna dievakuasi.
Diduga buaya dengan panjang 3 meter itu berasal dari Sungai Lesin yang jaraknya hanya 10 meter dari kolam ikan milik warga. Ada banyak buaya memang di sini, Pak? Banyak. Ada juga kata orang buaya putih juga di sini kan. Sudah yang keberapanya ini, Pak, buaya yang ditangkap ini? Setahu aku cuma 1 kali ini kan. Entah kalau yang mungkin aku nggak tahu pernah ditangkap juga. Usai dievakuasi, buaya tersebut kembali dilepaskan di habitatnya dan warga dihimbau agar lebih waspada bila berada di dekat sungai yang merupakan habitat buaya. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Polisi gagalkan pengiriman batu bara ilegal. Informasinya setelah pariwara berikut. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. 1 dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat, pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Jajaran Satreskrim Polres Muara Enim menggagalkan pengiriman 58 ton batubara ilegal dari Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim menuju stockpile di wilayah Jakarta. Polisi mengamankan 1 orang sopir truk pengangkut dan barang bukti serta DPO 1 orang. Terungkapnya kasus minerba yang terjadi di wilayah hukum Polres Muara Enim ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada aktivitas kendaraan Fuso yang sedang memuat batubara di stockpile di wilayah Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Jajaran Satreskrim bersama unit Reskrim Tanjung Agung langsung mengecek dan didapati sedang ada aktivitas muatan batubara ilegal. Kapolres Muara Enim AKBP mengatakan, dari kasus minerba pihaknya amankan pelaku 1 orang berinisial RHK bin S yang memuat batubara ilegal sebanyak 58 ton yang akan diangkut ke stockpile di wilayah Jakarta dengan upah sebesar 6.600 juta rupiah. Dan 1 orang lagi yang saat ini menjadi DPO karena kabur saat akan dilakukan penangkapan. Sementara 2 unit truk batubara diamankan petugas. Dari kegiatan terus dikembangkan dan menjamin praktek batubara ilegal tidak akan ada lagi. Kita amankan dengan 2 unit kendaraan truk. Jadi masing-masing kendaraan ini memuat 28 ton dan 1 lagi muatannya 30 ton. Jadi dari stockpile Tanjung Agung direncanakan akan dikirim ke stockpile yang ada di Jakarta. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Muara Enim. Para tersangka dijerat sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku tentang pertambangan mineral dan batu bara serta undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 5 dan 6 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri sepeda motor wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah yang terparkir di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1, Palembang. Seorang pria dihakimi warga hingga babak belur. Inilah seorang pria tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko fotokopi di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1, Palembang, viral terekam video amatir warga. Tersangka babak belur hingga dilucuti pakaiannya dihakimi massa. Beruntung pelaku cepat dibawa Pak toko masyarakat setempat dari amukan massa. Menurut saksi mata, kalau pelaku ini kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor orang tua wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah, terparkir di depan toko fotokopi. Pelaku tertangkap oleh warga yang berada di sekitar lokasi hingga diamuk massa. Di depan fotokopian itu. Di depan fotokopian? Itu motor siapa? Motor siapa? Wali murid sih, nak fotokopi. Wali murid. Motor wali murid nak fotokopi. Punya dewean atau apa, Bu? Kesini tadi dewean. Akibat perbuatannya, kini tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.